Bantuan korban banjir Samosir disikat kepala dinas sendiri. 516 juta hilang. Kepala Dinas Sosial dan PMD Samosir FA. Ini udah mulai nggak masuk akal. Dana bantuan banjir, dana bantuan longsor dikorupsi. Mungkin ini jadi kejahatan paling kejam di tahun ini. Bantuan sebanyak 80 ton untuk korban di Aceh hilang begitu saja. 80 ton itu ibarat 7-8 truk logistik, Chris. Bantuan antarabangsa daripada Badan Bukan Kerajaan untuk mangsa bencana di Aceh kini dibenarkan masuk. Jurucakap Pentadbiran Aceh Muhammad MTA berkata, pihak Kementerian Dalam Negeri Indonesia, pejabat yang ada dekat Indonesia ini, para sahabat, memang rasa tak ada otaknya. Bantuan banjir bencana malah dikorupsi oleh pejabat sendiri. Lantas warga yang kelaparan minta ke sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video tentang bantuan banjir yang dikorupsi oleh pejabat yang ada dekat Indonesia, para sahabat. Ini memang tak ada otak lah menurut Mas Farhan. Ketika warga dan masyarakat di sekitar yang terkena dampak banjir, mereka sangat kesusahan, sangat membutuhkan bantuan. Dan malah pejabat yang ada dekat sana mengkorupsi dengan rapi, para sahabat. Akhirnya terbongkar sebagaimana pintar tupai melupat pasti akan jatuh jua. Itulah pepatah kata lama, para sahabat. Dan ini merupakan, para sahabat, memang aku katakan ini memang tak ada otak lah. Kenapa? Karena warga Malaysia dan juga pemerintah Malaysia ini tergesa-gesa ingin menolong rakyat yang serumpun, rakyat yang sejiran, yang ada dekat Indonesia yang terkena dampak banjir. Bahkan mantan menteri dekat Malaysia itu, para sahabat, yang Tun Mahathir itu tergesa-gesa disuruh cepat bantu saudara kita yang ada dekat Aceh. Dan malah pejabatnya sendiri yang ada dekat Indonesia, malah mereka mengkorupsi dana bantuan tersebut, para sahabat. Kan memang tidak ada otak lah memang pejabat macam ini. Kenapa kalian itu kok gak melihara tuyul saja kalau mau cepat kaya? Kenapa kalian menjabat sebagai menteri yang ada dekat Indonesia kalau mau cepat kaya hanya mengkorupsi, menyusahkan masyarakat sahaja? Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Ini udah mulai nggak masuk akal. Dana bantuan banjir, dana bantuan longsor dikorupsi. Ini udah nggak masuk akal lagi. Di mana hati nurani lu? Di mana empati lu? Di mana rasa kemanusiaan lu? Bantuan korban banjir Samosir disikat kepala dinas sendiri. 516 juta hilang. Kepala Dinas Sosial dan PMD Samosir FAK ditetapkan tersangka korupsi 516 juta rupiah dari bantuan 1,5 miliar rupiah untuk 303 keluarga terdampak banjir. FAK mengubah bantuan tunai jadi barang dan minta potongan 15% untuk dirinya. Kini ditahan di lapas Pangururan. bantuan antarabangsa daripada Badan Bukan Kerajaan untuk bantuan NGO antarabangsa dibenarkan masuk ke Aceh. Pentadbiran Aceh Muhammad MTA berkata, pihak Kementerian Dalam Negeri Indonesia mengesahkan bantuan antarabangsa yang bersifat bukan kerajaan adalah dibenarkan. Sudah dibenarkan. Ya, bantuan dari luar, dari negaranya sendiri korupsi. Katanya NGO antarabangsa atau badan seumpamanya boleh menyalurkan bantuan dalam fasa pemulihan pasca banjir di Aceh. Jelas beliau, bantuan berbentuk barangan atau logistik perlu mematuhi tata cara agensi bencana negara. Bagaimanapun, katanya bantuan antara kerajaan dengan kerajaan setakat ini belum dimaklumkan perkembangannya. Muhammad berkata pelan pemulihan sedang digerakkan antara kerajaan pusat dan pentadbiran wilayah Aceh. Media sebelum ini melaporkan pihak pentadbiran wilayah Medan di Sumatera Utara telah memulangkan 30 tan beras dan 300 pak barangan keperluan asas, produk bayi,
serta perkakas solat Hari Emiriah Arab Bersatu susulan arahan daripada pemerintah pusat. Difahamkan tindakan tersebut dilakukan selepas perbincangan dengan Kementerian Pertahanan dan Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB. Baca berita aku deh. Korupsi bantuan banjir dari Kemensos Rp 1,5 miliar. Kepala Dinas Sosial Samosir ditangkap. Korupsi je baru kita. Indah habis-habis korupsi ko di negara awak ko kita. Diserahkan dana dari pemerintah disuruh dari pemerintah untuk membagikan ke orang-orang yang terdampak bencana. Itu korupsi lo gitu. Lai bau tak namanya itu, Ndak ada berpikiran nampak ya koma. Orang lah kesusahan, Allah sansaro, Allah payah tu. Korup lo dananya gitu. Di mana letak hati nurani orang ko? Harusnya maliang-maliang adang mereka ko ndak ada yang taman ko. Jangan maliang-maliang ketik sih yang dia puan, yang dia muak-muak di masa tu gitu. Maliang-maliang adang mereka ko ndak ada yang muak di masa tu ko ya bana. Iko merugikan rakyat bana aku, merugikan bana, negara rugi bana gitu. Piti bantuan amuah lo mang korupsi kita. Asli ndak barakah do. Wah, pikiran ndak do. Nah, kalian tahu berita ini kan? Jadi ternyata bantuan 30 tan beras dari malah diminta Muhammadiyah kemudian mengkoordinasinya, membagikannya. Nah, yang menarik adalah salah satu netizen kemudian berkomentar begini. Apa nggak takut kemudian ini diklaim sebagai bantuan organisasi ini? Maksudnya itu Muhammadiyah. Saya ingin jelaskan ke sini ya. Ngapain 30 ton itu enteng buat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bahkan terkumpul ini sekitar 70 miliar itu dari sumbangan masjidnya Muhammadiyah saja, karena kita tahu kan bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah meminta agar hasil infak dan sedekah setiap masjid Muhammadiyah itu untuk sekitar 3 minggu ke depan, dan ini belum selesai, ini bakal masih terkumpul lagi nih, itu akan disalurkan ke bencana di Sumatera. Terkumpul 70 miliar itu bisa beli ratusan ton beras. Nah, pertanyaan kenapa kaum Muhammadiyah cenderung lebih dipercaya ketimbang yang lain? Karena selama ini memang terbukti Muhammadiyah itu dan personel itu integritasnya itu terjamin gitu, akuntabilitas dan kredibilitasnya juga terjamin. Kalau dikasih amanat itu sudah dijalankan. Nah, kenapa demikian? Karena kultur Muhammadiyah itu memang setiap anggota Muhammadiyah sejak awal mereka bergabung di Muhammadiyah itu adalah untuk berkhidmat itu, mengabdi. Dan yang paling penting lagi nih, jauh dari penyelewengan, karena di sekitar Muhammadiyah itu banyak orang yang memiliki kecerdasan, ya kemampuan untuk mengkritik, menganalisis sebuah penyimpangan itu tinggi sekali. Jadi tidak bisa di Muhammadiyah itu misalnya kamu ngelola bantuan terus menyimpang dan dengan gampang mengatakan bahwa karena saya itu melakukan sesuatu di luar kemampuan kalian untuk mencernanya. Karena saya itu ada titisan, ada bisikan seperti ini, makanya kalian harus percaya gitu saja. Atau karena saya mampu berbicara bahasa burung, bahasa semut, dan lain sebagainya, yang buat orang lain itu kemudian anti atau tidak boleh mengkritik saya. Tidak ada di Muhammadiyah itu, nggak akan laku hal-hal kayak gitu. Kalau ada penyimpangan di Muhammadiyah itu, kamu akan dicerca, dianalisis, diaudit orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis itu secara keilmuan, secara skill. Jadi nggak bisa ngasal-ngasal sembarangan. Disitulah kenapa Muhammadiyah itu sulit sekali untuk mencoba bermain dengan alasan yang irasional. Semua dilakukan secara rasional. Najismu itu saja ketika mereka memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana itu ketat sekali, nggak sembarangan. Inilah maksudnya kultur organisasi Muhammadiyah yang modern seperti ini yang menjadikan Muhammadiyah itu sampai sekarang dipercaya. Kemudian yang paling penting juga lagi adalah mental anggota dan pengurus Muhammadiyah yang sejak awal itu ikhlas dalam menjalankan roda organisasi ini. Ya, mereka ingin berkhidmat di Muhammadiyah, ingin membesar-besarkan Muhammadiyah, tidak mencari besar di Muhammadiyah, dan secara otomatis juga membesarkan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Itu kerennya Muhammadiyah. Malaysia menyerukan bahwa kotak amal sholat Jumat di seluruh negeri Perlis disalurkan untuk korban banjir di Aceh. Saya mau tanya, hati kalian kotak amal daripada Malaysia disalurkan. Kenapa kalian tak henti-hentinya memberi bantuan? Kenapa kalian memiliki jiwa kemanusiaan yang begitu ikhlas? Kalian bantu saudara kalian, kalian ringankan beban saudara kalian, kalian support saudara kalian. Padahal kita berbeda negara. Saya mau tanya, hati kalian terbuat dari apa? Begitu banyak cacian dan hinaan yang kalian terima, tetapi kalian tak pedulikan itu. Kalian masih bisa buat kami tersenyum, kalian masih bisa buat kami terharu. Wahai saudaraku, di mana kalian bisa mendapatkan hati semulia ini? Boleh tak kalian bagi hati kalian untuk kami?
kalian bagi kami adalah sosok malaikat tak bersayap. Kalian mudahkan urusan saudara kalian, niscaya Allah akan mudahkan urusan kalian. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Tun Mahathir gesa kerajaan serta memperluas bantuan perhebat bantuan paksa banjir di Aceh. Utara, khususnya di Aceh. Dr. Mahathir berpendapat kedudukan geografi Aceh yang terletak di barat semenanjung Malaysia berperanan sebagai binting semula jadi sekaligus mengurangkan kesan bencana alam tertentu terhadap Malaysia. Segala ribut taufan daripada lautan Hindi dan apabila sampai ke Malaysia sudah tidak jadi ribut yang teruk lagi. Aceh adalah pelindung benteng untuk selamatkan Malaysia. Sekarang mereka menghadapi malapetaka. Sepatutnya kita beri bantuan kepada mereka sebagai tanda kesyukuran kita, tanda budi kita terhadap jasa mereka melindungi Malaysia. Beliau berkata demikian menerusi siaran video yang dimuatkan di Facebook rasminya pada Khamis. Beliau turut menyingkap pengalaman tragedi tsunami pada 2004 apabila Aceh mencatatkan korban terbesar sekitar 167,000 orang, manakala Malaysia hanya merekodkan 67 kematian kerana faktor tersebut. Dr. Mahathir turut menyeru orang ramai mengulurkan sumbangan kepada Komiti Peralihan Aceh KPA Pusat, iaitu sebuah organisasi yang berperanan dalam usaha kebajikan, koordinasi bantuan dan pemulihan pasca bencana di Aceh. Setakat ini, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, seramai 1,135 orang dilaporkan meninggal dunia, 173 orang masih hilang, manakala kira-kira 4,900 orang cedera dengan 52 kabupaten atau kota terjejas akibat bencana. Mungkin ini jadi kejahatan paling kejam di tahun ini. Bantuan sebanyak 80 ton untuk korban di Aceh hilang begitu saja. 80 ton itu ibarat 7-8 truk logistik terisi penuh sembako, selimut, obat, dan berbagai kebutuhan hidup. Namun mirisnya semua hilang seketika. Padahal kondisi di sana sangat mencekam dan para korban sangat menunggu uluran tangan kita. Lantas siapa yang tega bermain-main dengan bantuan yang menyangkut nyawa? Kabar mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ini ada 80 ton yang hilang tak kemana. Dan yang lebih mengiris hati, muncul kabar bantuan banjir di Aceh Utara yang dijarah oleh oknum pejabatnya sendiri. Bahkan orang-orang Aceh sendiri mengatakan, mereka mati bukan karena banjir, tapi karena kelaparan. Mungkin bantuan yang tidak tersalurkan ini menjadi salah satu penyebabnya. Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah tindakan yang sangat tercela. Terlebih lagi, itu adalah hak untuk mereka yang sangat membutuhkan. Ya Allah, mungkin yang benar-benar hilang bukan logistiknya, tapi moral mereka yang tega mengkhianati amanah di tengah bencana. Ya teman-teman, kalian bayangin ya, orang udah kena musibah banjir nih, banjir bandang, rumah rusak, harta benda hanyut, bantuan buat mereka masih aja diembat. Ya teman-teman, ini kejadian di Samosir. Kepala Dinsos di sana itu baru aja ditetapkan jadi tersangka. Kasusnya apa? Dugaan korupsi dana bantuan korban banjir senilai 1,5 miliar rupiah. Tapi yang bikin gue emosi bukan cuma nominalnya teman-teman, tapi caranya. Modusnya itu rapih serta jahat. Harusnya bantuan itu turun dalam bentuk tunai langsung nih, cash gitu ya, ke 303 kepala keluarga, biar mereka bisa beli apa yang mereka butuhkan. Tapi sama si tersangka ini, oknum ini, skemanya diubah sepihak jadi bantuan barang, tanpa persetujuan Kemensos. Pertanyaannya, kenapa diubah jadi barang coba? Ya kalian tahu, biar bisa dimainin harga vendor. Diduga dia itu juga nunjuk penyedia sendiri, terus minta jatah potongan 15% buat kantong pribadi. Akibat ini teman-teman, negara rugi lebih dari 500 juta rupiah. Itu 1,5 miliar yang harusnya nyampe ke tangan korban, bukan? Malah nyangkut ke tangan pejabat ini. Sumpah teman-teman, korupsi anggaran proyek aja udah kacau. Ini korupsi dana bencana coba. Hati nuraninya itu di mana? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Aku tengok video itu para sahabat. Pejabat-pejabat yang ada dekat Indonesia ini yang untuk menanggulangin banjir bantuan ini para sahabat, bencana. Aku memang rasa mereka memang tak ada otak lah. Kenapa kalian ini nak ditunjuk oleh masyarakat yang dipilih dulunya untuk membantu apa-apa problem yang ada dekat masyarakat? Dengan adanya kepala dinas tersebut, mereka bisa berbicara langsung kepada atasan macam itu para sahabat, dan bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat macam itu apabila ada bantuan, dan malah diubah sesuai harus uang cash dulunya. Bantuan tersebut itu harus diserahkan uang cash kepada pihak korban, dan malah sama mereka diubah sesuai dan harus membeli barang macam itu, diberi
ditunjukkan untuk membeli produk macam itu, para sahabat, barangan macam itu. Dan mereka mengatakan dalam orang yang menjual tersebut, sisakan buat saya 15% katanya. Kok kenapa macam itu? Sebenarnya Indonesia ini, para sahabat, kalau para pejabat-pejabatnya ini tidak korupsi macam itulah, mungkin rakyat bisa merasakan kedamaian, bisa merasakan kesejahteraan macam itu. Tetapi pejabat yang di atas yang korupsi, kadang-kadang yang di bawah oke, yang di atas oke, yang di bawah yang tidak oke macam itu, bawahannya macam itu, para sahabat. Dan sedangkan bantuan NGO, para sahabat, daripada Malaysia, para sahabat, disuruh tergesa-gesa bantu rakyat yang dekat Aceh, karena Aceh ini termasuk pelindung untuk melampiaskan bencana yang ada dekat alam ini. Karena setelah Aceh itu kan Malaysia macam itu, para sahabat. Kalau nggak kena ke Aceh, itu langsung nggak ada Aceh macam itu, langsung Malaysia yang terkena dampaknya macam itu. Itu katanya apa ya, ke penelitian lah macam itu, penelitian alam macam itu, para sahabat. Tetapi aku tetap respect kepada Malaysia ini, para sahabat, tetap respect banget, karena Malaysia ini meskipun dihujat sama netizen Indonesia, bahkan menteri daripada Indonesia pun pernah membuat statement, bantuan daripada Malaysia itu tidak seberapa, banyak viral dan dihujat oleh seluruh netizen Indonesia, para sahabat. Karena netizen Indonesia itu tak semuanya jahat, para sahabat, ada yang baik juga. Dan bagi orang Aceh ini, bantuan daripada Malaysia sangat direspek macam itu, bahkan diminta bendera Malaysia mau dikibarkan dekat sana macam itu, para sahabat. Dan akhirnya untuk merasa respek antara kedua belah pihak, bendera Malaysia diturunkan, para sahabat, karena takut ada kesenjangan antara kedua belah pihak, takut tidak seharmonis lagi macam itu, para sahabat. Pokoknya aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih lah. Bahkan menteri, bekas menteri Tun Mahathir, mereka juga menyampaikan statement itu, para sahabat, disuruh bantu support warga Aceh yang sedang terkena musibah macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, masalah minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Nusuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.